Buat kamu yang penasaran bagaimana proporsi yang tepat investasi gua di 2022, nah buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Oke, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, langsung aja. Proporsi investasi gue di 2022 tuh bakal seperti apa sih? Nah, proporsi gue di 2022 ini bakal terbanyak di nomor satu itu untuk cryptocurrency. Cryptocurrency itu paling banyak. Kenapa? Karena cryptocurrency di tahun depan gue melihat ada potensi juga untuk tetap masih naik. Walaupun memang pastinya akan ada penurunan di jalan tersebut ya sebelum berhasilnya. Dan bisa menggali hasilnya lagi itu di tahun yang akan datang. Jadi proporsi yang terbanyak itu adalah di cryptocurrency ya. Nomor dua, proporsi yang kedua terbanyak adalah di saham. Nah, di tahun lalu kalau nggak salah itu yang terbanyak adalah reksadana kan. Nah ini lebih ke saham. Nah maksudnya seperti apa? Artinya bahwa gue akan lebih fokus top up-nya ke saham ya. Nah saham ini kenapa lebih banyak? Yang kedua, karena memang saham ini gue melihat di beberapa saham di tahun di 2022 bakal terjadi kenaikan yang cukup lumayan gitu ya. Oleh karena itu gue akan juga perlahan untuk shifting fokus gua untuk di saham-saham tersebut gitu ya. Salah satu saham yang kalian tahu itu udah sering banget gue bagi ya. Jadi kalian bisa lihat di situ. Seperti itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, proporsinya adalah di reksadana. Lantas kenapa di reksadana? Kenapa harus di reksadana? Kan gue udah ngerti soal saham, kan gue udah ngerti soal kripto. Karena menurut gue reksadana, setinggi-tingginya resiko reksadana tidak akan sebesar resiko cryptocurrency maupun saham. Nah, reksadana itu adalah cara gue untuk benar-benar ya apa ya, untuk mau dibilang mengamankan duit nggak juga. Kalau mengamankan duit ya, tapi mungkin proporsinya ke reksadana pasar uang karena dia tidak terlalu volatile ya. Tapi beberapa porsi lain kayak reksadana obligasi maupun reksadana saham, mungkin lebih ke reksadana obligasi, itu gua taruh proporsinya lumayan supaya apa? Kalau misalkan ternyata cryptocurrency ataupun saham di luar daripada dugaan gua, mereka cenderung lebih turun, maka reksadana gua nih yang bakal ngebantu untuk nge-cover ini gitu. Hasil dari reksadana ini kemungkinan bisa apa ya? Ya supaya nggak loss semua lah gitu ya. Seperti itu. Jadi reksadana ada backup juga gitu ya menurut gua. Karena secara resiko pun reksadana tidak sebesar kedua instrumen tersebut. Kalau resikonya tidak sebesar itu, berarti potensi keuntungannya juga tidak sebesar itu, tapi resiko yang ditanggung reksadana juga lebih kecil. Dan menurut gua, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu proporsi buat ya membalanskan aja. Nah itu kata yang tepat. Lalu yang terakhir adalah lain-lainnya. Nah lain-lainnya ini seperti contohnya emas ya dan beberapa investasi lainnya gitu seperti itu, dan itu proporsi yang paling kecil. Oke, itu aja mungkin secara singkat soal proporsi gua di 2022, investasinya bakal seperti apa, bakal fokusnya kemana. Nah semua balik lagi ke kalian itu seperti apa nih di 2022. Coba aja kalian sharing di kolom komen di bawah ini strategi kalian seperti apa. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, kita sama-sama berbagi, kita sama-sama belajar. Oke semuanya, kalau kalian merasa kalian ingin mengetahui lebih soal investasi, kalian bisa cek di playlist investasi gue juga, dari trial trading, dari dana pensiun, dana darurat, dan lain sebagainya. Nah, buat kamu semua yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi, kalian bisa coba lihat deh yang ada di kolom deskripsi gue. Itu ada link juga, dan kalian bisa pakai kode referralnya supaya kalian bisa dapat cashback ataupun komisi. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian.
Oke semuanya, kalau kalian suka dengan konten ini, please share aja ke sobat investor yang lain dan ingat untuk aktifkan bel notifikasi supaya terupdate apabila ada berita baru soal gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.